Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat dimanapun anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan ruqyah sekaligus untuk membuka misteri apa yang terjadi terhadap saudara kita ini atau pasien kita ini, di mana beliau mengalami hal-hal fenomena gaib, baik berupa mimpi ataupun nyata ataupun berupa pemberian daripada benda-benda gaib dari alam gaib yang berupa batu mustika delima, juga ada mustika ular. Untuk itu coba kita dengarkan apa penuturan atau kisah daripada saudara kita ini perihal makhluk-makhluk gaib yang sangat mistis yang mengganggu kehidupannya selama ini. Oke, ikuti terus channel kita Abah Samsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kita. Mari kita coba bertanya dulu. Jadi coba bisa ceritakan sejak kapan mimpi-mimpi yang mengandung mistis tersebut ataupun kejadian-kejadian yang mengandung unsur gaib, baik pemberian batu-batu mustika ataupun fenomena daripada benda-benda mustika lainnya. Dari apa ya, dari Ya, mulai dari tamat SMK lah, mungkin dari sesudah tamat SMK ya. itu sering dapat mimpi-mimpi gitu, mimpi-mimpi aneh, tapi anehnya itu kayak nyata. Gimana ya, salah satunya gini. Saya pernah mimpi ada ular melintas entah dari atas gitu kan, dari atas pohon entah dari mana kan, melintas turun tiba-tiba berubah jadi cewek cantik, berubah wujudnya, berubah wujud jadi cantik kan ya. Dia hanya senyum aja udah gini, udah abis itu pergi hilang, terbangun. Terus pernah lagi mimpi yang aneh kan, kayak mimpi apa ya, yang soal tadi itu yang mana, yang apa namanya, dikasih keris yang oh iya itu. Itu lagi pernah ada kayak mimpi ada di kayak rumah, dalam rumah itu tiba-tiba ada kakek-kakek keluar pakaian putih tapi mukanya nggak jelas, pakaian putih, pakai ikat kepala putih, semua putih, tiba-tiba ngasih duduk, dikasihnya saya benda kayak keris bentuk naga. Nah, terima untukmu. Waktu saya buka dari sarungnya kan, saya buka kerisnya gitu, bergetar. Tapi dalam mimpi bergetar kayak ada naga keluar dari danau atau air gitu kan. Udah terbangun. Selanjutnya kayak gitulah. Yang membersihkan benda-benda pusaka di kantor tadi. Saya kan ada kerja lah kan, kerja, punya bos di kantor. Nah, dia bos ini namanya pejabat, dia punya benda-benda kayak pusaka dan lain-lain. Rumahnya kebanjiran. Dibawanya lah pusakanya ini ke kantor. Ditugaskannya lah saya bersihkan barang-barang dia. Minta tolong, bro, tolong bersihkan ya. Tapi nanti kalau misalnya mau keluar atau mau apa, tutup pintu. Takutnya nanti ada yang lihat katanya. Oh ya udah. Udah siap saya beres-bereskan. Bapak itu pun pergi. Saya ke kamar mandi bentar, cuci tangan. Udah siap itu, waktu saya balik buka pintu,
Di ruangannya itu kan ada sofa. Eh, di sofa itu kayak ada duduk laki-laki. Allah. Terus lanjutkan. Ada laki-laki duduk tapi ngilang di sofa itu tadi. Ya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah sofa ada batu merah kecil kali, Batu batu delima. merah. Nah itu saya ambil. Waktu saya lihat batu apa ini, saya takut. Iya. Saya masukin ke entah kemana gitu kan, ke kotak. Udah saya simpen. Terus kayak saya bilang sama bos, bos tadi ada batu tiba-tiba di tengah-tengah kursi. Terus saya ambil, saya simpan di situ. Oh iya, waktu ditanya sama orang yang pandai gitu kan, itu batu merah delima katanya, mustika merah delima asli. Dan laki-laki penghuninya, Penjaga kodamnya. kodamnya ya. Kodamnya itu laki-laki. Iya, iya. Betul kayak laki-laki yang saya lihat. Enggak, dia laki-laki lah. Ya, terus ini tadi sewaktu menceritakan soal penemuan batu mustika delima tadi, kita menangkap ada kekuatan energi yang bersumber dari dalam diri saudara kita ini. Jadi itu batu mustika delima itu tadi itu adalah pemberian makhluk goib yang sekarang ini menduduki saudara kita ini ya. Ini kita udah mulai melihat. Nah, ini perwujudannya. Allah, alhamdulillah, astagfirullah. Allah. Ya, jadi ini kita melihat bahwasanya dia itu adalah separuh badan itu kepalanya manusia, jadi memakai mahkota. Separuh badannya lagi itu seekor ular. Jadi ini kalau kita perhatikan dengan teliti, ini gelarnya Aji Saka ini. Jadi dia adalah Allah, astagfirullah. Rupanya dia nggak terima saudara kita membuka daripada perihal ini tadi, karena kita membongkar daripada kedudukan makhluk ini tadi yang berada di dalam diri saudara kita ini. Jadi Aji Saka ini yang sangat fenomenal ya, terutama di kalangan paranormal, terutama yang mempunyai kemampuan untuk menembus kekuatan daripada makhluk ini. Coba saya kepingin tahu cerita tadi soal pertemuan dengan ular setengah manusia yang perempuan atau betinanya. Itu kejadiannya bagaimana tadi? Yang dalam mimpi ya. Ya. Yang dalam mimpi tuh memang sering kali kan, setiap mimpi tuh berkaitan dengan ular sama wanita gitu kan, ular cewek siluman. Ya. Nah, pernah lah saya mimpi dalam mimpi tuh saya tuh kayak bukan diri saya, tapi memang laki-laki, tapi nggak tahu entah siapa. Saya tuh merasa bukan diri saya gitu kan. Nah, dalam mimpi tuh saya tuh nyari kayu-kayu bakar di hutan-hutan, terus jumpa cewek di tengah hutan. Loh, kok ada cewek di dalam hutan? Dari pakaiannya sih memang pakaian Jawa. Iya, iya. Udah, habis itu udah berkenalan, lama-lama dekat. Waktu saya mau serius sama dia, jujurlah dia, ditunjukkanlah wujud aslinya. Tiba-tiba berubah jadi setengah ular, badan di sini, kepalanya manusia, cewek, ada merah delima di sininya keningnya. Keningnya. Tuh, terus dia bilang, saya kan karena udah lama kenal, saya udah cinta lah sama dia dalam mimpi itu. Iya. Terus dia bilang, kalau kau mau bersatu denganku, bertapalah kau 100 tahun. Sebagai syarat lah ya. Sebagai syarat, dia bilang gitu aja. Ya, saya turuti, saya bertapa dalam mimpi itu. Mimpi itu betapa. Tiba-tiba udah 100 tahun aja gitu kan. Iya. Udah 100 tahun, saya pun berubah jadi siluman. Tapi nggak tahu siluman apalah, terbangun udah. Iya. Jadi dalam pertapaan itu dijalani dalam mimpi itu. Iya, udah 100 tahun.
kemudian ketika sadar bahwasanya kita berubah wujudnya, tidak seperti manusia lagi, berubah menjadi siluman. Jadi siluman, tapi itulah entah siluman apa. Jadi ini ada peristiwa gaib yang nyata terjadi, dan ini adalah bendanya. Jadi saudara kita ini coba pegang bendanya, ambil. Ini adalah mustika ular. Nah, ini mustika ular. Jadi ini benda yang berasal dari goib atau alam gaib ini, wujud nyata. Coba ceritakan kisah penemuan daripada benda ini. Penemuannya ini malam hari. Iya, pada malam hari. Jadi di kantor kan masih jam kerja juga kan di kantor. Jadi di kantor itu ada pot bunga. Jadi bunganya itu bunga sewa, setiap 2 minggu sekali itu diganti kan. Nah, jadi pot bunganya ini banyak batu-batu cantik. Nah, saya ada akuarium, jadi saya ambillah batunya itu untuk akuarium niatnya. Saya ambil, tapi kok nemu beda ini, kok ada biru-birunya. Saya gosok pakai apa gitu, nggak hilang-hilang. Itulah saya simpan sampai udah setahun lebih saya simpan. Udah setahun lebih, tiba-tiba kebetulan ada ini kan datang ke tempat orang yang bisa, saya tunjukkan, katanya ini mustika ular. Saya nggak percaya, karena kan dari bentuknya ya kayak kerikil biasa, cuman keistimewaannya ada birunya. Jadi dari hasil pendeteksian kita secara goib tadi, ini adalah bendanya mustika ular. Jadi ini yang menyimpannya ini adalah orang yang disukai oleh makhluk atau siluman ular tersebut. Dan sebenarnya ini ya Allahu a'lam, karena ini benda memang sumbernya dari alam gaib. Jadi ini apakah bentuknya cendera mata atau apapun, yang jelas ini berusaha merubah atau menggoncang daripada keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ini sewaktu-waktu bisa berubah wujudnya menjadi seekor ular. Jadi ular goib, cuman jenisnya ini jenis naga. Jadi Ajisaka itu adalah jenis siluman naga yang separuh badan manusia dan separuh badannya itu ular. Itu adalah seorang pangeran di kalangan bangsanya. Jadi bisa aja hal ini menimpa siapapun juga tanpa kita minta, ataupun kadang-kadang orang sengaja menuntut ilmu ini. Tapi kebetulan saudara kita ini tidak dengan sengaja dia menuntut ilmu ini, tidak dengan sengaja dipelajarinya atau diambilnya ilmu ini. Jadi ilmu ini datang karena ada kecocokan antara dirinya dengan goib ini tadi. Jadi energi yang mengalir di dalam diri dia ini mengandung daripada kekuatan yang bisa membuat makhluk goib itu serasi gitu mendekati dia. Nah, jadi pada intinya saudara kita ini mencari kebenaran dengan mempelajari agama agar supaya dia bisa menemukan kebenaran di dalam menjalani hidupnya. Dan akhirnya terjadi bentrokan antara makhluk gaib ini dengan keyakinan di dalam batin dia ini. Jadi si makhluk gaib yang menguasainya ini atau si Ajisaka ini tidak menerima dengan beliau ini belajar agama, sehingga dia selalu berusaha melakukan pertemuan dengan goibnya melalui alam mimpi. Nah, jadi makhluk-makhluk ular siluman gaib itu yang selalu datang, yang selalu hadir di dalam mimpinya, bahkan bisa dirasakan dirinya, dia menyentuh badannya secara jahiliyah. Itu adalah siluman ular yang menyukai pangeran yang berada di dalam dirinya. Jadi pangeran goibnya itu adalah si Ajisaka. Jadi saudara,
kita akan melakukan pembersihan terutama dengan ruqyah. Kita mengharapkan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, memberikan kita jalan, memberikan kita kemudahan, dan menimbulkan suatu keberanian di dalam kita, di dalam diri kita, di dalam diri saudara kita ini, agar supaya dia bisa hakul yakin kepada Allah ini tadi. Oke, ikuti terus ya channel kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung, subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan ruqyah dengan membacakan Al-Quran. Semoga Allah memberikan ridho dan pertolongannya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Roti Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana budu ya kana. Summa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khusus. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nazira. Allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yata'iz waladan wa lam yakun lahu sarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadahu yaqulu ya laitani ta'astu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam atahis khalilah. Laqad azalani ani zikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu lil insani hazula wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi tahazu wazal qur'ana mahzura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasyira. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa ratalnahu tartila wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Allazina yusarruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika saru makana wa azallu sabila. Walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu Haruna wazira. Wa qulna dhaba ilal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina fadamarnahum tadmira. Wa qauma nuhin lama kadzabu rasula agraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayatan wa atanna li zalimina azaban alima. Wa ada wa samuda wa asaba rosi wa kurunan baina zalika kasyira. Wa kulan sarabana lahul amsala wa kulan tabarna tadbira. Walakad atawalal qaryati lati umtirat matarasahu afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusura. Wa izaro auka in yatahizunaka ila huzuwan ahazal ladzi ba'asallahu rasulah in kadala yuziluna an alihatina laula an sabarna alaiha
وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سكينا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل رياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد ضربناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مزورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلى من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصحبه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أو إذا تابهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا Jadi tadi ada merasain ada yang sesuatu keluar tadi terakhir. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya dengan rahmat Allah, dengan ridhonya Allah, ini makhluk yang selama ini yang si apa ini tadi Haji Saka dia sudah keluar ya, sudah nggak duduk lagi di situ ya. Nah, cuman apa namanya, ini adalah perantaranya, bendanya jangan dipegang lagi ya, yaitu supaya sering membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sering dibaca, yaitu sering dibaca ayat kursi, baca ayat kursi,
ikutilah ajaran yang diajarkan di tempat pengajian. Nanti kalau misalkan ada yang ganjil, ya telepon aja, kasih kabar supaya bisa kita kasih transfer obatnya, sediakan aja akuat gitu. Karena dalam 1 minggu ini terjadi dia masih terasa gitu, tapi dia udah di luar. Jadi ini airnya besok separuh dimandikan. Nah, malam ini diminum-minum aja. Minum air itu besok mandikan. Ya. Mudah-mudahan sehat. Itu selanjutnya kasih tahu perkembangannya kalau ada apa-apa ya. Jadi demikian tadi para sahabat semua dimanapun, pengobatan kita memang sangat mistis sekali pada malam hari ini karena begitu banyak makhluk gaib yang sebenarnya mencoba menghalangi dari pengobatan kita. Jadi mudah-mudahan pasien kita mendapat segera kesembuhan dan pertolongan dari Allah. Jangan lupa ikuti terus channel Abah Samsi, like, subscribe, and comment serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.